aset sama dengan liability plus equity. Simpelnya, liability atau liabilitas itu adalah utang, dan equity atau ekuitas itu adalah modal. Ketiga persamaan ini tuh sama. Terserah teman-teman enaknya pakai bahasa yang mana. Gue yakin semua barang yang teman-teman punya pasti dari modal sendiri maupun utang. Semua yang kita punya itu bisa mobil, motor, rumah, uang tunai, uang di bank, baju, celana, sepatu, dompet, ikat pinggang, tas, dan sebagainya. Itu semua merupakan aset kita, terlepas dari gimana cara kita ngedapetinnya. Entah itu kita minjem duit orang lain maupun kita pakai tabungan kita sendiri. Kalau liabilitas itu secara simpel bisa disebut utang atau hak orang lain. Misalnya utang ke bank, utang ke teman, utang ke nyokap, utang ke saudara. Jadi banyak yang utangnya ya. Dan modal itu adalah sisanya. Jadi aset kita dikurangin dengan liabilitas itu adalah modal kita atau kocek kita sendiri. Misalnya kita beli motor harganya 12 juta, kita DP dulu 4 juta dan sisanya kita cicil. Jadi aset kita itu ada 12 juta berupa motor, liabilitas kita ada 8 juta, yaitu hak orang lain yang belum kita bayar, cicilan tadi, dan ekuitas kita ada 4 juta, yaitu hak kita. Contoh lain, misalnya gue punya dompet harga 3 juta. Kemarin belinya pakai duit nyokap dan gue janji gue bakal bayar. Terus gue punya laptop harga 10 juta, laptop ini gue beli dari tabungan gue, dan gue punya sepatu 2 juta, gue beli dari tabungan gue juga. Artinya aset gue ada 15 juta berupa dompet, laptop, dan sepatu. Dimana aset itu gue dapat dari minjem duit nyokap 3 juta, dan tabungan gue sendiri 12 juta. Jadi terlepas dari aset itu gue dapat dari minjem maupun kocek gue sendiri, dompet itu tetap gue sebut sebagai aset gue. Bukan berarti kalau misalnya dompet 3 juta gue dapat dari minjem duit nyokap, artinya gue punya utang 3 juta doang. Enggak. Secara akuntansi itu diakui sebagai aset gue 3 juta dan utang gue 3 juta. Ya, jadi aset itu total semua yang gue punya. Liabilitas itu sesuatu yang harus gue penuhin di masa depan, dan ekuitas itu modal atau kocek gue sendiri. Tabungan gue sendiri. Tabungan gue sendiri itu pastinya bisa nambah ataupun kurang. Sekarang gue punya tabungan 12 juta. Ya kali tabungan gue 12 juta terus. Bisa nambah kali atau ngurang kali. Kalau gue beliin laptop sama sepatu, habis lah tabungan gue. Nah, kalau misalnya gue dapat gaji, nambah tabungan gue. Contohnya, sekarang gue punya duit 1 juta. Terus karena gue kerja, gue dapat gaji 3 juta per bulan. Tapi untuk support kerjaan gue perlu untuk berangkat, pulang pergi, naik bus, terus habis itu gue perlu makan, itu ngabisin 1,2 juta. Sekarang kocek gue ada 2,8 juta dari 1 juta duit awal gue, ditambah dengan 3 juta gaji gue, dikurangin biaya-biaya yang harus gue keluarin selama gue kerja. Gaji 3 juta itu adalah pendapatan, dan biaya 1,2 juta itu adalah beban. Jadi, persamaannya menjadi kayak gini. Aset sama dengan utang plus modal, plus pendapatan min beban. Dari tadi kita ngomongin tentang keseharian kita. Sekarang kita bakal ngomongin tentang aplikasi di perusahaan. Gimana sih akuntansi ini digunain di perusahaan? Kita bakal banyak berandai-andai. Karena gue yakin, mostly pada belum punya perusahaan. Ya, gue juga belum punya perusahaan. Jadi kita berandai-andai aja ya. Siapa tahu suatu hari bisa punya perusahaan. Amin ya. Persamaan dasar akuntansi itu as simple as aset sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan min beban. Jadi header atau judul dari aset sampai beban, gue sebutnya pos. Pos aset, pos utang, pos modal, pos pendapatan, pos beban. Beban gue kasih tanda kurung, nandain kalau beban sifatnya ngurangin. Harusnya warna kuning sama dengan total warna biru. Tips buat ngisi tabelnya. Pertama, bayangin gimana kejadian nyatanya. Dan kejadian itu melibatin apa aja. Yang kedua, tentuin yang terlibat itu nambah atau ngurang. Dan yang ketiga, berapa nominalnya. Kita bakal langsung ke contoh. Andaikan kita punya perusahaan printing. Nah, berandai-andai ini ya, udah mulai mikir, wah, kalau punya perusahaan printing gimana ya? Kita punya perusahaan printing atau jasa cetak, transaksinya gini. 1 Januari, disetor modal 20 juta berupa kas. Kalau kita setor modal berupa kas 20 juta, pastinya transaksi itu ngelibatin kas. Namanya juga nyetor kas, ya masa ngelibatin yang lain. Misalnya nyetor kas, jadinya mobil, nggak mungkin kan? Jadi, disetor modal 20 juta berupa kas. Artinya perusahaan terima duit kas 20 juta. Jadi asetnya nambah 20 juta. Terus penerimaan itu dari setoran modal atau kocek sendiri. Artinya modalnya nambah. Berarti posnya nambah itu pos aset dan pos modal. Masih memenuhi persamaan dasar, aset sama dengan utang plus modal. Masih ya,
Asetnya 20 juta, utangnya 0, modalnya 20 juta. Jadi 20 juta sama dengan 20 juta. Masih memenuhi persamaan dasar. Next, 2 Januari. Dibeli perlengkapan printing 10 juta secara kredit. Secara kredit itu artinya ngutang. Lepas dia cicilnya berapa kali, pokoknya kredit itu artinya ngutang. Kalau beli perlengkapan, artinya perlengkapannya nambah. Perlengkapan itu bisa berguna bagi kita di masa depan, belum kita pakai. Artinya perlengkapan itu adalah aset kita. Tapi aset itu kita dapat dari ngutang dari orang atau beli secara kredit. Jadi utang kita juga nambah. Transaksinya kita bakal catat seperti ini. Masih memenuhi persamaan dasar? Aset sama dengan utang plus modal? Masih ya. Aset 30 juta sama dengan utang 10 juta plus modal 20 juta. Artinya aset kita 30 juta itu akibat kita ngutang 10 juta dan akibat kocek kita sendiri 20 juta. Next, 5 Januari diterima secara tunai pendapatan jasa print 5 juta. Artinya aset kita nambah karena dibilang secara tunai. Secara tunai itu duit, piti. Duit itu ya ini gue kasih nih 5 juta gitu. Jadi duit kita nambah 5 juta. Asalnya dari mana 5 juta ini? Oh, dari pendapatan, karena pendapatan jasa print. Artinya aset kita nambah 5 juta, pendapatan kita nambah 5 juta. Dan 31 Januari dibayar biaya listrik dan air 5 juta. Artinya aset kita berkurang karena kita bayar air ya, kita ngeluarin duit nih, duit kas. Emangnya PLN mau kita bilang, oh nanti ya gue nunggak ya, 6 bulan lagi baru gue bayar. Mau? Putus listrik kita. Jadi kita bayarnya kas ya, pakai duit nih. Jadi kalau kita bayar pakai duit, aset kita ngurang, tapi beban kita naik. Tuh, jadi aset kita berkurang 5 juta, beban kita naik 5 juta. Masih memenuhi persamaan dasar? 30 juta sama dengan 10 juta plus 20 juta plus 5 juta minus 5 juta. Jadi 30 juta masih sama dengan 30 juta. Jadi masih memenuhi persamaan dasar akuntansi ya. Jadi gitu sih cara untuk buat persamaan dasar akuntansi. Mungkin nggak sih tabel yang digunain beda? Ya mungkin aja bentuk tabelnya beda. Misalnya tabel yang dipakai teman-teman lebih detail. Saya kayak gini, asetnya nggak cuma aset doang, tapi didetailin. Jadi ada kas, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Meskipun bentuk tabelnya beda, tapi cara pengerjaan tetap sama. Cuman tadi kalau ada aset yang nambah, kita langsung masukin ke aset. Kalau pakai tabel kayak gini, kita harus masukin di pos yang sesuai. Kalau yang nambah kas ya kita masukin di pos kas. Kalau yang nambah perlengkapan ya masukin di perlengkapan. Gitu juga kalau utang, modal, pendapatan, beban, kita masukin di pos yang sesuai. Ya, yang penting jangan lupa 3 hal ini tadi. Bayangin gimana kejadian nyatanya, dan kejadian itu ngelibatin apa aja. Yang kedua, tentuin yang terlibat itu nambah atau ngurang. Dan yang ketiga, berapa nominalnya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini.